Kalau ini dia nyatu di hub atau di bagian roda belakang. Yang CUV dia ada di sini teman-teman. Ada di bagian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Azura Tutorial. Selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial, channel yang selalu memberikan informasi seputar otomotif dan tutorial menarik lainnya. Oke teman-teman, kali ini saya lagi main di dealer sepeda motor Honda. Tempatnya ada di Jalan Pramuka nomor 1 Raja Basa Bandar Lampung. Dan di sini lagi salfok banget teman-teman sama motor ini. Motornya ini agak beda kayaknya nih. Motor apa ini ya? Warnanya oranye kayak gini ya. Dan ini ternyata adalah motor listrik terbaru dari Honda guys. Tuh. Ini ada CUV. Kemudian yang CUV itu yang putih ya. Yang ini yang oranye ini adalah yang yaitu motor Icon E. Nih. Dijual OTR Lampung itu di 28 juta guys. Jadi ini paling hitungannya paling termurah gitulah ya. Kalau di motor listriknya Honda. Jadi motor listrik Honda itu ada 3 kurang lebih di sini ya. Yang pertama ada IM1 nih. Ini dijual dengan harga 40 juta 170 ribu cashnya. Kalian bisa lihat sendiri angsurannya kalau misalkan mau kredit tuh ya. Kemudian ada IM1 Plus di 40 juta 670 ribu. Ada CUV ini 55 juta 134 ribu. Nah ini yang paling mahal nih, CUV yang warna putih. Kemudian yang ini, nah ini yang paling menarik perhatian, warnanya oranye guys. Jadi Icon E ini harganya di 28.555.000. Jadi agak terjangkau dibandingkan dengan CUV dan juga IM1 teman-teman. Ya, jadi sekarang kita akan coba cek seperti apa sih detailnya dari si Icon E ini teman-teman. Tuh, Icon E ya. Ih, cakep banget warnanya oranye kayak kantor pos ya. Nah, kita lihat nih teman-teman dari bagian depan. Jadi ini mungil untuk bagian speedometernya kecil banget, cuman di area sini. Berapa ya? Kurang lebih sekitar 5 sentian lah ya. Nah, di bagian sini ada bulat-bulatan gitu. Ini sepertinya untuk indikator-indikator teman-teman ya. Cuman sayang banget nggak bisa dinyalain karena ini untuk display aja ya. Jadi simple banget seperti ini bagian speedometernya. Kemudian untuk bagian cover handle-nya belakangnya ini cover kasar. Tuh kayak gini. Dan ini ada tombol lampu jarak jauh, jarak dekat. Ada klakson dan juga ada sen di bagian bawahnya. Sama sih kayak motor bensin biasa ya gitu ya. Ada 3 tombol dan di sini. Nah, ini yang bedain. Kalau di motor bensin itu dia idling stop system ya. Tapi kalau yang motor listrik itu ada mode berkendara ya. Ada standar, ada Econ tulisannya nih. Nah, silakan baca dengan bahasa Inggris sendiri ya. Dan di bawahnya ada tombol starter teman-teman seperti ini. Pengeremannya dia pakai rem cakram yang depan sudah CBS ya teman-teman. Handle-nya kayak gini nih, CBS-nya dia nyatu dengan rem belakang dan hand grip-nya kayak gini. Hand grip-nya kayak gini. Ini ada selangnya juga kah? Sepertinya dia pakai sensor teman-teman di sini. Jadi nggak ada selangnya kayaknya ya. Cuman belum pernah lihat detailnya dalamnya seperti apa ya. Nah, ini tampungan minyak remnya di sini. Kemudian rem belakang dia remnya masih pakai tromol sepertinya. Tuh. Kita lihat. Ya, benar dia pakai tromol, teman-teman tuh. Nah. Jadi kayak gini remnya. Ada parking lock-nya juga seperti ini. Macam seperti Vario 110 yang lama itu ya. Parking lock-nya kayak gini nih. Nah, oke. Kita lihat dari bagian depan. Kalau bagian depan kayak gini teman-teman. Tuh. Ini lampu sennya, dia nyatu di cover handle teman-teman. Mungil banget kayak gini. Dan ini agak burem memang ya. Memang seperti ini teman-teman ya. Kemudian di bagian sebelah kirinya juga sama nih sennya. Nah, ini cover kasar seperti ini, nggak ada catnya. Nah, ini baru ada catnya teman-teman. Warnanya hitam glossy. Dan ada emblem Honda nih di sini nih. Tuh. Ya. Kemudian turun ke bawah, di sini ini covernya kasar teman-teman. Tidak ada catnya, ada stiker Honda di sini, dan di sini ada dudukan platnya. Kemudian lampu utamanya seperti ini, hampir mirip dengan IM1 ya, yang icon ini lampunya, tuh. Dan di bagian kanan kirinya ini warnanya oranye teman-teman, untuk bagian si sayapnya. Nah, sayapnya itu di bagian sebelah kanan, tuh, ada stiker Hondanya seperti ini berwarna hitam tulisannya. Cover bodinya berwarna oranye. Ih, cakep banget ya, warnanya oranye, menyala banget ya.
Nah, lampu utamanya ini udah lampu DRL-nya seperti ini, di bagian pinggir-pinggirnya menyala. Ini lampunya sudah semuanya full LED ya teman-teman ya. Jadi warnanya putih pencahayaannya dan pastinya terang teman-teman. Sok depannya seperti ini, cukup besar, tapi pakai tipe teleskopik masihan ya. Tuh, warna tabungnya warna hitam. Kemudian spakbornya ini warnanya oranye teman-teman, seperti ini, full. Oranye oranye glossy ya. Peling banget teman-teman. Bannya tuh, bannya juga lumayan gede. Dia pakai ukuran 90/90 yang depan dan diameter peleknya tuh di 12 inci teman-teman. Kayak gini. Desain peleknya juga cakep. Bannya ini pakai merek apa ya? Karena kayaknya agak beda nih teman-teman. Kita coba cek sebelah sini ya. Di sini bannya pakai Urban Master MB520 teman-teman. Saya belum tahu ini untuk dia pakai vendor apa teman-teman untuk bannya ya. Tapi yang jelas ada tulisan ini dan ada ukurannya ini. Piringan cakramnya seperti punyanya Honda Beat kayak gini, mereknya Yutaka. Pengeremannya dia pakai single piston, mereknya Nissin teman-teman. Dan ini selang remnya. Selang remnya masih yang tebel gitu, tuh. Ke atas ya. Ini nyambung ke rem depan tentunya. Oke, sekarang kita akan geser bagian sebelah kiri juga sama kayak gini ya. Untuk sayapnya cakep banget sih teman-teman. Warnanya menyala banget. Dan di sini kita bisa lihat ada kantong, dua kantong di sebelah kiri dan kanan. Sebelah kirinya kayak gini dalamnya. Dan ada chargernya. Chargernya outputnya di 2,1 ampere nih. Dia pakai USB ya Mas Yan ya. Tuh, bisa ditutup dan kantongnya cukup lumayan besar, bisa buat naruh handphone pada saat ngecas ya. Kemudian di sini kunci kontaknya masih menggunakan kunci kontak biasa teman-teman, belum smart key. Dan ada kantongnya di bawah juga, bisa buat naruh barang-barang kecil gitu. Ada gantungan barang juga di sini, bisa buat gantung-gantung barang apa gitu ya. Dan di bagian sini ini adalah nomor rangka kalau nggak salah teman-teman di sini. Pijakan kakinya cukup luas. Kemudian di sini ini ada tombol seat dan ada baterai ya. Jadi misalkan teman-teman mau ngebuka baterai, itu baterainya ada di sini teman-teman, di bawah. Jadi diposisikan di kunci kontak posisi seat, kemudian tekan baterai, tek, maka ini akan ngebuka. Ada kuncinya di sini. Nah, ketika teman-teman neken seat, maka joknya yang akan ngebuka bagian belakang kayak gini. Nah, bagasinya juga cukup luas, tuh. Di 28 juta bagasinya seluas ini teman-teman. Karena baterainya ada di sini dia. Baterainya bisa diangkat-angkat gitu. Pokoknya lebih simpel ini teman-teman ya. Kemudian joknya juga dia lebar banget. Joknya ini lebar banget. Jadi kalau misalkan dibawa itu ya pasti nyaman. Nggak gampang pegel. Cukuplah untuk 2 orang ya di sini berboncengan. Ih, ganteng banget pokoknya teman-teman ya. Lebaran pakai motor listrik, pasti jadi apa namanya? Pusat perhatian gitu ya. Nah, di bawahnya ini ada cover berwarna oranye juga tuh. Di bagian bawah cover setnya ya. Dan ini boncengan belakangnya kayak gini, rapi banget tuh, lihat guys, looksnya. Ih, keren ya. Kalau misalnya mau dipakai kayak gini dibuka. Tuh, ini ada gerigi-geriginya gitu. Jadi nggak licin ya. Bisa ditutup seperti ini. Nah, kemudian nih bodi belakangnya Icon E. Warna apa namanya? Orange-nya itu warna orange glossy ya teman-teman ya, seperti ini. Cakep banget Icon E. Ikonnya bertuliskan berwarna hitam maksudnya, dan I-nya berwarna biru dan ada putihnya seperti ini backgroundnya. Desain bodinya cakep banget, ada seperti nggak bolong sih ya, tapi dia bentuknya masih seperti ini teman-teman desainnya. Dan di sini juga sama tuh, ini nggak bolong ya, dalamnya ada covernya ya, jadi cuman bentuk dari isi body aja. Oke, kita turun ke bawah. Di sini kalau kita lihat soknya tuh pakai dua sok. Seperti soknya motor Supra X125 kayak gini, cuman yang pastinya sudah disesuaikan dengan sepeda motornya sih ya, di motor listrik ya, tuh kayak gini bentuknya. Hampir mirip dengan Supra X125 untuk soknya teman-teman. Tapi rasanya untuk apa namanya, peredam kejutnya, terus cara dia rebornnya itu udah diatur dengan disesuaikan dengan motor yang si Icon E ini teman-teman ya. Dan spakbor belakangnya kayak gini, dia langsung di atas roda, jadi nggak nyangkut di bagian bodi belakangnya kayak gini tuh. Kemudian ini roda belakangnya sekaligus dengan engine-nya ada di sini. Engine-nya tuh dia di hub ya teman-teman ya. Jadi ada 2 tipe sepeda motor biasanya. Kalau ini dia nyatu di hub atau di bagian roda belakang yang Icon E.
Tapi kalau yang CUV dia ada di sini teman-teman, ada di bagian sivitnya gitu untuk mesinnya. Jadi rodanya dia pakai tromol lagi, jadi nggak nyatu dengan si roda teman-teman. Tapi kalau yang ini dia nyatu dengan roda. Dan di sini ada nomor mesinnya kalau nggak salah, ada tulisan Honda berwarna merah tuh di bagian sini. Ini nomor mesinnya kalau nggak salah di bagian sini teman-teman. Nomor mesinnya di bagian sini. Nah ini dia nomor mesinnya nih, tuh nomor mesinnya ini. Nah, terus untuk bannya, dia pakai ukuran ban di 100/90 dan diameter pelek belakangnya itu cuma di 10 inci teman-teman. Kalau yang depan tadi di 12 ya, ini cuma 10 inci. Jadi kecil belakang ya, diameter peleknya. Dan ini swing armnya warnanya hitam, cakep banget teman-teman. Standar sampingnya di sini. Kemudian lampu belakangnya nih, lampu belakangnya juga sudah full LED, cakep banget. Di sini sennya tuh. Dan di tengah-tengah ini lampu stopnya, cakep banget pokoknya. Dan turun ke bawah ini dudukan plat. Ih, keren ya. Dan bagian behel belakang ini dia pakai aluminium teman-teman bahannya. Seperti ini. Cukup lebar dan bisa buat pegangan atau buat ikat-ikat barang ya. Cukuplah di sini. Oke. Nah, tadi teman-teman ya, ini sudah kita bahas semuanya, barangnya kita ready dan harganya itu di 28.555.000. Kalau teman-teman mau beli, silahkan langsung datang ke sini. Mumpung masih ready ya, belum lebaran nih, masih kurang 2 minggu lagi lebarannya. Jadi bisa buat mejeng ya kalau bahasa kita, buat mejeng, buat gaya di hari raya Idul Fitri. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi cari motor listrik di area Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu.